Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita terkini, Polda DIY tangkap orang yang merugikan situs judi online, tapi mengapa tak menangkap badannya? Sejumlah pakar hukum pidana heran kepolisian di Jakarta menangkap 5 orang dengan tuduhan merugikan situs judi online, tapi tidak mempersoalkan bandar atau pemilik situs judinya. Sejak Prabowo Subianto mulai pejabat presiden, pemerintah berulang kali berjanji akan memberantas judi online. Pasal 303 KUHP tentang perjudian menurut ahli hukum sebetulnya secara khusus ditunjukkan untuk menjerat bandar judi. Selain itu, menurut pengamatan kepolisian Bambang Yudhoyono, Polri dengan berpangkat siber yang canggih semestinya dapat mendeteksi bandar judi online. Tapi realitanya, kata Bambang, polisi sangat jarang merujuk tren itu. Bambang menyebut masyarakat lantas berasumsi kalau kepolisian ada main atau ada bandar judi online. Namun Polda DIY membantah tuduhan tersebut. Bandar judi online, mereka membuat klaim akan menindak siapapun yang terlihat dalam aktivitas judi online. Siapa pelapor kasus judi online itu, kenapa modusnya? Penangkapan itu komplotan orang-orang yang dituduh kena judi online merugikan bandar Yogyakarta bermula dari adanya laporan masyarakat. Klaim ini dinyatakan oleh polisi. Merujuk klaim soal laporan itu, polisi bilang terdapat aktivitas mencurigakan di sebuah kontrakan di daerah Bangun Selatan. Informasi awal berasal dari warga yang melihat dan mendengar bahwa aktivitas mencurigakan dari pelaku ujar AKBP Slamet Subianto, pejabat di Direktorat Kriminal Polda DIY. Pada 10 Juli 2025, komplotan yang 5 orang itu akhirnya ditangkap. 5 lainnya adalah MDS 32 tahun, warga Bantul, NF 25 tahun, asal Kebumen, EN 21 tahun, dan BA 22 tahun dari Bantul, serta PA 24 tahun yang merupakan warga Madiun. Berdasarkan keterangan awal polisi, 5 orang itu memanfaatkan sistem promosi judi online dengan cara membuat puluhan akun baru setiap hari. Mereka tuduh polisi memakai sederet akun untuk memanfaatkan bonus pengguna baru yang diberikan situs bandar judi online. Akibatnya perbuatan itu, polisi bilang situs judi online mengalami kerugian besar. Namun polisi tak menyebut nominal kerugian itu. Para pelaku ini merupakan pemain judi online dengan modus memainkan akun-akun dan memanfaatkan promosi lokal menambahkan deposit, kata AKBP Slamet Subianto. Apa peran para pelaku? Pelaku RDS disebut polisi sebagai koordinator yang menyediakan fasilitas mulai dari perangkat komputer, SIM card, dan situs-situs online menawarkan promosi. Sementara itu, 4 pelaku lainnya merupakan operator yang mendapatkan bayaran mingguan sebesar Rp1 juta hingga Rp1,5 juta dari RDS berperan sebagai koordinator sekaligus penyedia sarana modal dan mencari situs judi online baru, sedangkan 4 lainnya berperan sebagai operator atau pemain yang menjalankan akun judi, ujar Slamet Subianto. Polisi menuding 4 pelaku menggunakan alat komputer masing-masing dari mereka melolos akun. Dalam sehari, tujuh polisi keempatnya bisa membuat 40 akun. Mereka mencari situs judi online yang ada promosi akun baru kemungkinan menang besar. Itu teknik bandar. Kalau dia pemain baru dikasih menang, sehari 1 akun top up isi ulang 50.000. Dari hasil penggerebekan di rumah kontrakan itu, polisi menyita sejumlah barang bukti, yaitu 4 komputer, 5 ponsel, sejumlah uang tunai, tangkap layar situs judi online, dan ratusan SIM card.
penindakan polisi disebut aneh. Apa saja kejanggalannya? Penindakan oleh Polda Yogyakarta ini menyulut prasangka publik soal siapa yang sebetulnya pelapor yang dimaksud polisi dan mengapa polisi tidak turut menangkap bandar situs judi online. Ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia Ava Najali Zulfa mengatakan kecurigaan terhadap polisi yang mengemuka di media sosial terkait penangkapan 5 orang pelaku itu. Menurut Eva, prosedur pidana polisi memang aneh. Pasal 330 KUHP tentang perjudian, kata dia, sebetulnya ditunjukkan khusus kepada penyelenggara judi atau disebut bandar judi. Ketika penyelenggara judi online bandar tidak diproses oleh polisi, artinya apa yang diselenggarakan perjudian tidak terlaksana, kata Eva pada BBC News Yogyakarta Minggu 10.08. Dan secara teoritis sebetulnya konstruksi memang jadi aneh ketika hanya pemain saja yang tidak sementara justru mastermind-nya, aktor utamanya tidak diproses. Eva juga tidak pidana perjudian dalam kitab undang-undang hukum pidana KUHP tergolong delik biasa, bukan delik aduan. Artinya polisi bisa mengungkap kasus judi online tanpa mengganggu aduan masyarakat. Dalam kasus yang ditangani Polda DIY, polisi tidak mau mengungkap identitas pelapor yang mereka sebut masyarakat itu. Polisi berkata mereka wajib melindungi pelapor. Informasi itulah membuat warganet menduga pelapor yang disebut adalah bandar judi online yang merasa rugi. Eva Zulfa berkata kalau pelapornya terkait dengan komplotan bandar judi online, maka polisi semestinya turut menangkap mereka, karena ketika dia yaitu bandar sebagai pelapor tapi dia sebagian pidana, polisi tidak bisa mengatakan bahwa dia korban, karena sesungguhnya kalau dia secara pasal dia adalah aktor utama dalam persoalan yang dilarang dalam perkaitan pelajarnya. Ibarat ada sebelum orang maling, terus salah satunya teriak maling, tidak berarti si maling teriak maling ini bebas dari pertanggungjawaban pidananya. Eva menyarankan polisi untuk segera menangkap bandar judi dari puluhan situs jaring yang dimanfaatkan para pelaku tersebut. Itu disebutnya penting untuk membuktikan polisi tidak dilindungi bandar judi online. Kalau menyelenggarakan watang se bandar judi sudah diketahui, saya kira polisi harus bersikap bukan hanya menyasar konsumennya tapi bandarnya juga. Justru mereka yang menjadi penting untuk diproses. Kalau itu tidak sengaja dilakukan bisa jadi pertanyaan, ada apa di balik itu? Ucap Eva. Selanjutnya, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Student SS Bambang Suganto menyebut kesenjangan lainnya terdampak dari sikap polisi yang menyasar padahal, kata Bambang, dengan pangkat siber yang canggih, bandar judi online yang mengumpul uang setoran dari para pemain semestinya bisa dideteksi. Kalau ratusan ribu pemain level bawah terdeteksi bandar judi online yang lebih sedikit, harusnya lebih mudah terdeteksi. Bambang Mito pada BBC News Indonesia Minggu. Realitanya nyaris sangat jarang penangkapan bandar, bahkan tak pernah ada penangkapan bandar besar akibat muncul asumsi di masyarakat kalau kepolisian ada main atau menjadi backingan bandar judi online, ujar Bambang. Merujuk keterangan Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo,
Wisnu Andiko, jumlah pelaku judi online pada 2024 menurun dibanding tahun sebelumnya. Pada 2023 terdapat 1.196 kasus dengan jumlah tersangka 1.960 orang. Sedangkan pada 2024 ada 792 kasus dan 1.158 tersangka. Polri menyebut pelaku judi online yang paling banyak dijadikan tersangka merupakan mayoritas bawah yang menjadi pemain dan orang yang mempromosikan situs judi online. Sementara itu dalam setahun terakhir setidaknya 10 bandar judi online yang dibekuk polisi. Mereka diantaranya Bandar Judol H22 Hawin, Teker, Bandar Judol 1 Ekbet, Bandar Judol H5, GF7, RGO Kasino, dan Agen 138. Bandar Judol Akurasi 4D, dan yang paling menggemparkan jaringan situs judi online di Komdik. Dalam beberapa kesempatan, Polri berdalih mengalami kesulitan dalam menangani kasus yang melibatkan situs judi online dari luar negeri gara-gara perbedaan yurisdiksi hukum dan kerjasama antar negara yang kompleks. Ini yang kemungkinan memunculkan pertanyaan perbandingan mengapa tidak ada informasi masyarakat terkait bandar judi online yang besar yang ditangkap. Kata Bambang Yudhito. Menurut Bambang, kalau di kasus di Yogyakarta polisi tak kunjung menangkap bandarnya, maka prasangka publik terhadap kepolisian benar adanya karena alih-alih menangkap bandar judi online tetapi menangkap pemain yang membobol akun bandar, ujarnya. Komisioner Kompolnas Gufron Mabruri menyerukan pendapat yang sama. Dia meminta Polda DIY juga menangkap bandar judi dari situs-situs yang mereka sebut. Polda DIY bantah dilindungi bandar judi. Kepala Subdirektorat Visible di Treskrim Sus Polda DIY AKBP Slamet Irianto membantah pihaknya melindungi bandar judi online. Siapapun yang terlibat dalam aktivitas judi akan kami tindak, mulai dari pemain, operator, dan pemodal hingga bandar dan pihak-pihak yang mempromosikan. Tidak ada toleransi untuk perjudian dalam bentuk apapun, ujarnya. Dia juga mengatakan bahwa penangkapan komplotan ini bukan didasarkan sebagai pembelaan terhadap bandar judi online, melainkan hasil dari laporan masyarakat yang melihat adanya aktivitas ilegal. Ia berkali-kali menyarankan semua proses penyelidikan dilakukan secara profesional. Tindakan ini juga berkat laporan dari masyarakat yang melihat dan mengetahui aktivitas judi kelima orang tersebut. Pasal apa yang dikenakan pada para pelaku? Usai ditangkap 10 Juli lalu, kelima pelaku langsung ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rumah tahanan milik Polda DIY. Perkaranya pun sudah naik ke tahap penyidikan. Mereka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, antara lain pasal 303 KUHP, Junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang penjudian, pasal 45 ayat 3 Junto, pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang ITE mengatur tentang transaksi pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ancaman hukuman maksimal bisa mereka terima mencapai 10 tahun penjara dan denda. Sekian berita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.